Masyarakat yang menginginkan vaksin Nusantara atas keinginan pribadi nantinya akan diberikan penjelasan terkait manfaat hingga efek sampingnya oleh pihak peneliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi di channel yang kita kembangkan di Mas Oji Channel, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Kembali hadir, hari ini kita ingin berbagi dan sharing teman-teman semuanya terkait dengan berita-berita yang katanya vaksin Nusantara sudah dibuka pendaftaran untuk penerima vaksinasinya. Nah, ini beredar di beberapa grup WhatsApp, saya juga dapat. Nah, bagaimana teman-teman semuanya? Apa yang terjadi dan bagaimana fakta sebenarnya? Kita ingin mengupas tentang benarkah vaksin Nusantara itu sudah bisa diterima dan didaftarkan untuk para calon penerima vaksinnya. Benarkah sudah membuka pendaftarannya? Yuk, kita simak aja informasi yang berikut ini. Sahabat MOC, dalam beberapa hari ini beredar informasi terkait pendaftaran penerima vaksin Nusantara. Informasi tersebut beredar lewat aplikasi percakapan WhatsApp, menyebar di grup-grup yang ada. Informasi tersebut menyebutkan terkait pendaftaran penerima vaksin Nusantara, masyarakat sudah bisa mendaftar untuk menerima vaksin Nusantara dengan cara menuliskan data diri dan mengirimkannya ke nomor WhatsApp yang tertera. Berikut narasi lengkap dari pesan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang minat gunakan vaksin Nusantara, silahkan daftar ke Prof. Nidom CA melalui nomor WA-nya di sekian-sekian dengan mengirimkan data diri sebagai berikut: nama lengkap, umur, jenis kelamin, kota atau provinsi domisili, telepon. Untuk pemetaannya nanti layanan di kota provinsi masing-masing, tidak dipungut biaya alias gratis. Benarkah informasi pendaftaran penerima vaksin Nusantara? Dari hasil penelusuran MOC terkait pendaftaran penerima vaksin Nusantara, Dr. Terawan selaku inisiator tim peneliti vaksin Nusantara mengatakan informasi terkait pendaftaran penerima vaksin Nusantara tersebut tidak benar. Pihaknya belum melakukan pembukaan program penyuntikan vaksin Nusantara. Saya belum membuka pendaftaran, kata Terawan saat dihubungi oleh liputan6.com Selasa 14 September. Sebagaimana informasi yang pernah dimuat di situs sehatnegeriku.kemenkes.go.id pada 28 Agustus 2021, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksin Nusantara dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan berbasis penelitian secara terbatas. Masyarakat yang menginginkan vaksin Nusantara atas keinginan pribadi nantinya akan diberikan penjelasan terkait manfaat hingga efek sampingnya oleh pihak peneliti. Kemudian, jika pasien tersebut setuju, maka vaksin Nusantara baru dapat diberikan atas persetujuan pasien tersebut. Pengembangan vaksin ini dilakukan berdasarkan nota kesepemahaman antara Kementerian Kesehatan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan POM dan TNI Angkatan Darat yang dilakukan April yang lalu. Sampai dengan hari ini, kabar tentang vaksin Nusantara masih dalam uji klinis. Meski Badan POM menyatakan penolakan saat uji klinis tahap pertama, namun tahap penelitian tetap dilanjutkan. Beberapa tokoh dan pejabat menjadi subjek uji vaksin. Masyarakat Indonesia masih menunggu di tengah gencarnya pemerintah melakukan impor vaksin dari luar negara. Vaksin buatan bangsa sendiri menjadi harapan sebagai salah satu solusi menangani pandemi COVID-19. Ya, itu tadi teman-teman semuanya informasi yang benar terkait dengan fakta-fakta tentang penerimaan pendaftaran penerima vaksin Nusantara. Ya, vaksin Nusantara memang sedang dikembangkan ya, sedang dalam masa uji klinis, mungkin tahap-tahap fase terakhir. Dan tadi sudah disampaikan bahwa memang tidak benar ada penerimaan pendaftaran untuk para peserta vaksinasi Nusantara. Belum dibuka. Jadi teman-teman jangan termakan isu hoaks dan berita yang tidak benar. Kita masih menunggu perkembangan yang terjadi dengan vaksin Nusantara. Banyak orang yang sudah menunggu, banyak orang yang sudah menanti-nanti dan menunda untuk vaksinasi karena memilih vaksin Nusantara. Itu pilihan teman-teman semuanya. Tetapi yang pasti kita dukung pengembangan vaksin ini, dan pemerintah semestinya segera memberikan lampu hijau
terkait dengan regulasi dan peredaran vaksin Nusantara. Kita kembangkan riset putra anak bangsa. Nah, itu aja teman-teman semuanya, informasi singkat yang bisa kita sharingkan. Intinya jangan buru-buru termakan hoaks, jangan buru-buru termakan isu yang kurang benar. Teliti dan cari kebenarannya. Terkait dengan vaksin Nusantara masih dalam proses uji klinis fase terakhir dan kita tunggu secepatnya agar bisa dapat kabar gembira. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya undur diri, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.